Jenius mendadak bersama The Prompts. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke adik-adik, ketemu kembali dengan The Prompts yang selalu setia dengan belajar adik-adik. Kali ini The Prompts akan melanjutkan untuk adik yang kelas 12 SMA. Kita bahas induksi elektromagnet part 2. Artinya adalah khusus latihan soal ya. Di part 1 kita khusus konsep. Maka untuk tahapan belajar adik ikuti dulu part 1, konsepnya dimatangkan, baru kita terapkan di part 2 ini. Begitu ya adik ya. Oke siap, kita mulai. Nanti ada cukup banyak soal adik ya, sekitar 8 soal akan kita bahas di sini. Ya, 1 perhatian. Sebuah kumparan memiliki 100 lilitan. Adik, 100 lilitan berarti itu N. N-nya adalah 1000 ya. 1000 lilitan. Kemudian mengalami perubahan fluks dari itu menjadi itu. Berarti langsung kita bisa delta fluksnya. Dari 5 menjadi 3 berarti gimana? 3 dikurangi 5. Gitu adik. Dua-duanya kali 10 pangkat negatif 5. Satuannya Weber. Sehingga di sini berapa? Negatif 2 kali 10 pangkat negatif 5 Weber. Gitu ya. Dalam waktu yaitu selang waktu, maka delta T 10 milisekon. Adik, dibawa ke sekon berarti kali 10 pangkat negatif 3. 10 kali 10 pangkat negatif 3. Hasilnya 10 pangkat negatif 2 sekon. Tahu ya? Oke, GGL induksi yang timbul berarti ini dia yang ditanyakan. GGL induksi. Oke, adik-adik, perhatian. Di part 1 jelas sekali kemarin ya, ini terapan dari hukum Faraday. Di situ ada rumus apa? Negatif N kali delta flux per delta T. Begitu adik ya. Langsung kita pakai negatif. N-nya berapa? N-nya adalah 1000. 1000 berarti 10 pangkat 3. Gitu kan ya. Delta fluxnya adalah, ini dia, negatif 2 kali 10 pangkat negatif 5. Dibagi delta T-nya adalah 10 pangkat negatif 2. Oke adik. Kayaknya ini asik banget deh ya. 3 dikurangi 5 berapa? Negatif 2. Padahal bawah juga negatif 2 pangkatnya. Oh alah, ternyata semua 10 pangkatnya habis kita coret. Berarti tinggal negatif 2 ya. Atau min jadinya apa? Plus. Berarti jawabannya adalah 2 volt. Selesai. Jangan-jangan ada 2 volt. Alhamdulillah ada. Mudah nih ya? Mudah sekali. Ini yang sifatnya masih sangat biasa. Kita lanjutkan satu tingkat di atasnya ya, di nomor 2. Nomor 2, perhatian. Kumparan dengan 10 lilitan berarti ada N, 10 lilitan. Oke. Mengalami perubahan fluks magnet. Oke, inilah fluksnya sama dengan 0,02 T pangkat 3 ditambah 0,4 T kuadrat ditambah 5 ya. Ini dalam satuan tentu saja Weber. Flux dalam Weber, T-nya dalam sekon. GGL induksi saat T-nya, berarti GGL induksi saat T-nya adalah 1 sekon. Itu bernilai berapa begitu? Ya. Adik-adik, di part 1 jelas sekali saya katakan bahwa GGL yang seperti ini adalah GGL rata-rata. Kalau yang menunjuk pada nilai T itu namanya adalah GGL induksi sesaat ya. Dan kalau rata-rata pakai delta, maka kalau sesaat kita pakai D diferensial ya, berarti D flux dt. Gitu adik. Oke. Nah, sehingga ini menjadi negatif N kali D dt dari fluxnya. Fluxnya diketahui. Ini ya, kita tulis lagi 0,02 T pangkat 3 ditambah 0,4 T kuadrat ditambah 5 gitu ya. Oke, adik-adik langsung kita pakai. N-nya ada kok ya, berarti negatif 10 ya. Kemudian kita kalikan. Nah gitu. Ingat diferensial ya, biasa adik ya. Bagi yang ada lupa-lupanya ya udah enggak apa-apa. Kalau ini saya tampilkan lagi, kalau Z itu AT pangkat N, maka DZ DT-nya turunannya N-nya ke depan kali A kali T pangkat kurangi 1 ya. Pangkat T-nya dikurangi 1. Ini rumus turunan, rumus diferensial. Saya ingatkan kembali.
Karena apa? Akan kita terapkan di sini. AT pangkat N, yuk rame-rame. Berarti apa? N-nya ke depan, 3-nya ke depan, 3 kali 0,02, langsung 0,06, gitu adik ya. T-nya pangkat N-1, 3 kurangi 1 adalah 2, gitu. Dan ditambah yuk lagi, 2 kali 0,4 adik, 0,8. Kemudian T-nya pangkat 2 kurangi 1, oh ya sudah. Dan kalau konstanta diturunkan pasti 0 juga dengan rumus ini. Ingat ya, seperti itu. Akhirnya adik, bagaimana ini GGL-nya? Berarti negatif kurung. 10-nya masuk ya. 0,06 kali 10 berarti berapa? 0,6 T kuadrat ditambah dengan 0,8 T. Inilah persamaan GGL induksi sesaat. Kemudian yang dikehendaki soal adalah nilainya. Berarti GGL ya ketika T-nya 1. Ya udah diganti. Negatif ini adalah menyatakan hukum Lenz aja ya, yang tentang arah arus induksinya. Di soal ini tidak dipermasalahkan, dari ngitungnya bisa adik pakai positifnya gitu ya. Berarti apa? Yuk 0,6 ya, 0,6 kali 1 kuadrat ya tetap 1 ditambah dengan berapa? 0,8 kali 1 ya, 0,8 kali 1 berapa dek? Ya dia adalah 0,8, betul gitu ya. Oke ya udah kali 1 gitu, enggak apa-apa. Nah kemudian adik-adik, apa yang kita dapatkan ini? Artinya nilainya menjadi berapa? Ini tadi sudah kali 10 ya, sorry kali 10 kok ada yang sedikit ya keliru. Berarti 0,8 kali 10 itu berapa? Sini ya kelirunya, mestinya 8 adik ya. Oke, sepandai-pandai tupai melompat ya sekali jatuh juga. Oke, sehingga di sini bukan 0,8 tapi berapa adik? 8. Oke sudah ya. Berarti 0,6 tambah 8 berapa adik? 8,6 volt adik ya. Mana jawabannya? Alhamdulillah ada pada E. Gitu, ngerti ya? Adik-adik harus tahu persis mana rata-rata, mana sesaat. Dari mana itu tahu? Dari soal ya. Jelas sekali. Kalau menunjuk suatu T berarti sesaat. Kalau berupa selang waktu, ini tadi selang berarti rata-rata. Itu aja kuncinya. Baiklah, sekarang nomor 3. Perhatian. Kumparan dengan induktansi berarti L 5 mH, SI-nya Henry adik. Berarti bagi 1000 atau 5 10 pangkat negatif 3 gitu ya. Mengalami perubahan kuat arus dari 1 menjadi 0,2. Berarti delta I-nya selisihnya 0,2 dikurangi 1. Ini berapa adik? Tentu saja 0,8 ampere. Ya, dalam selang waktu berarti delta T. Delta T-nya adalah 0,01 sekon. Maka GGL induksinya berapa? GGL induksi gitu. Oke adik. Nah bagaimana kita melangkah? Berarti ini adalah kejadian kalau di konsep The Prams tadi adalah yang nomor 2 gitu ya, dimana GGL induksi itu adalah negatif L kali delta I dibagi delta T ya. Ini deltanya kalau seperti ini berarti negatif nih dek ya. Oke. Berarti kita pakai negatif L-nya berapa dek? L-nya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian delta I bernilai negatif 0,8 dibagi delta T-nya 0,01. Gitu. Betul adik ya? Oke. Nah kemudian dari sini adik, perhatian baik-baik. Min kali min berarti plus 5 kali 0,8 itu adalah 4. Gitu ya. Kemudian 10 pangkatnya berapa dek? Yang atas negatif 3. Ini negatif 2 kalau naik berarti plus 2 gitu ya. Maka tidak lain adalah 4 kali 10 pangkat negatif 1. Dalam desimal berapa dek? Dia adalah 0,4 volt. Wow, asik ya. Nah inilah. Oh ternyata konsep-konsep yang The Pram berikan tepat guna. Iya, alhamdulillah selalu begitu adik ya. Maka tetap tidak akan tinggalkan konsep. Nah nomor 4. Nah nggak asing lagi kan kalau adik sedang ikuti konsep dari The Pram. Sekarang nomor 4 ya. Mari kita bereskan bersama. Adik-adik perhatikan gambar di bawah. Oke, R-nya ada. Lalu ada panjang ya, saya tulis ini
20 cm ke meter, yuk bagi 100 atau 2 10 pangkat negatif 1. Digerakkan ke kanan dengan kecepatan 6. Tulis V-nya adalah 6 meter per sekon. Ya, jika induksi magnet berarti B-nya adalah 0,5 Tesla, itu sama ya. Maka kuat arusnya berapa? I-nya ditanyakan gitu ya. Oke. Berarti belum yang paling susah deh ya. Kalau I tadi hanya apa? Dari GGL dibagi hambatan deh ya. GGL-nya adalah BLV dibagi dengan R gitu ya. Sudah, yuk mari kita pakai bersama. Berapa B-nya? 0,5 kali L panjangnya ya. Dia adalah 2 10 pangkat negatif 1. Kemudian V-nya 6, kita tulis V-nya 6 dibagi dengan hambatannya. Nah, kalau hambatan diketahui di gambar, yaitu berapa, Dek? 2. Oke. Tampaknya angkanya juga asik banget karena 2-nya dicoret, tahu ya, Dek ya. Kemudian Adik, setengah kali 6 itu berapa? Setengah kali 6 tentu saja 3 kali 10 pangkat negatif 1. Dalam desimal berapa, Dek? 0,3 ampere. Gile, keren ya. 0,3 ampere gitu ya. Nah, di soal ini meskipun tidak ditanya arah ya, ini tetap akan saya lanjutkan ke arahnya. Bagaimana tentang arah arus induksi ya. Nah, ini harus jelas di mana kalau pada konduktor. Ini yang pertama. Yang kedua, arah induksi adalah ya yang melalui hambatan R. Ini ke mana? Ini ke mana? Ya. Aturan kita pakai, Adik. Masih ingat tadi? Ibu jari I, fafat jari V, dan telapaknya adalah B. Mari semua. Fafatnya ke kanan. Ya, berarti gini. Fafatnya ke kanan. B-nya silang berarti masuk. Telapaknya masuk, fafat ke kanan ya. Nah, maka ibu jari inilah I-nya. I pada konduktornya. Ibu jari kita tadi kemana? Sana ya, Dek ya. Inilah arah I-nya. Kemudian ke kiri, lalu ke bawah, kemudian ke kanan. Berarti arah arus pada konduktornya kemana? Istilahnya ke atas. Kalau pada R kemana? Istilahnya ke bawah. Ya. Secara umum boleh juga dikatakan arah I-nya, Adik lihat gini itu melingkarnya. Searah jarum jam apa berlawanan jarum jam? Dia adalah berlawanan jarum jam. Begitu ya. Oke. Jadi banyak versi sih namanya arah begitu. Kadang dalam koordinat X, Y, Z juga bisa. Bukan main atas bawah keluar masuk kanan kiri, tidak, tetapi sumbu X positif X negatif, Z positif Z negatif, Z positif Z negatif. Itu tidak masalah, tapi aturannya tetap sama gitu ya. Baiklah, kita sampai di nomor 5. Oke, adik-adik 5 yuk. Perhatian. Batang konduktor AB berputar. Oh iya, oke. Dengan poros di A. Apabila medan magnet 0,3, oke, kita tulis saja. B-nya 0,3 Tesla. Arah masuk bidang, panjang berarti L, L-nya adalah 80 cm ke meter ya. Berarti 0,8. Boleh ya? Batang berputar dengan frekuensi, itu F ya, 5 putaran per detik sama aja itu 5 Hz. Beda potensial antara kedua ujungnya, sama aja GGL induksinya berapa. Oke. Ternyata ini pada kawat melingkar. Berarti pada konsep de Brahms ya, ini masuk pada sub pokok bahasan D, di mana konduktor berputar ya tegak lurus terhadap medan magnet. Ditanya GGL induksi. Mulai setengah BLV tapi kayaknya enggak. Ya, kita berarti pakai apa, Dek? Setengah B omega ya, apa tadi? Ayo, masih ada yang ingat? Setengah B omega L kuadrat. Betul gitu ya, Adik-adik ya? Iya, dari setengah BLV V-nya omega L. Nah, ternyata belum ada omega. Adanya frekuensi, ya enggak apa-apa, berarti 2πf. Omeganya kita ganti itu. Berarti nanti jadinya apa, Dek? Yuk, setengah B kali omega, omeganya 2πf. Kemudian kali L kuadrat, gitu. Adik-adik, setengah kali 2 berapa? Gitu ya. Nah, selebihnya adalah angka. Yuk kita hitung ya, berapa angkanya. Sama dengan setengah B-nya
0,3. Saya pakai ini aja, 3 10 pangkat negatif 1. Pakai notasi ilmiah lebih enak deh. Kemudian pi biarkan dulu, kali frekuensinya adalah 5. L kuadrat ya, 8 10 pangkat min 1 kuadratkan berarti 64 kali 10 pangkat negatif 2. Gitu kan ya. Maka akhirnya adik-adik, ada yang bisa kita coret enggak ya? Kayaknya ada deh. 64 bagi 2 berapa, Dek? 32 ya. 32 kali 3 adalah 96 ya. Kemudian kali 5 ya. 5 tadi dari mana? 5 adalah frekuensinya 2 pf ya. Dan pi-nya tentu saja tidak asing lagi, ini nanti adik ganti dengan 3,14 ya. Jika adik hitung maka ini akan menghasilkan angka yaitu 3 volt gitu. Dengan sedikit pembulatan memang ya, 3,00 sekian begitu. Maka kita bulatkan 3. Ini cukup tidak masalah gitu ya, 3,0 sekian dibulatkannya kan 3. Gitu. Inilah soal nomor 5 ya, yang cocok dan sesuai dengan konsep de Brams untuk D-nya. Ya. Baik, sekarang 6. Adik, berarti kan 6. 6, 7, 8. Nah, ya, berarti ini 3 nomor terakhir ya. Tetap semangat. 6 perhatian, solenoida yang mempunyai 500 lilitan. Apa itu? Banyak lilitan tentu N. N-nya adalah 500 lilitan. Dialiri arus searah sehingga timbul flux magnet sebesar, fluxnya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 3 Weber. Induktansi solenoida berarti L, ini dia 0,4 Henry. Kuat arus yang mengalir berarti adalah I. Adik, di nomor 6 ini sama sekali tidak menyinggung tentang GGL ya, tapi ternyata coba ini kemana arahnya. Jelas sekali kan hubungan antara N dengan L ya. Yang kedua, konsep de Brams, hubungan L dan N yang kedua. Apa tadi? L itu sama dengan N kali flux per I ya. Pasti ada di sana. Cek aja. Sehingga kalau ditanyakan I adik-adik, berarti I sama dengan apa? N kali flux dibagi dengan L. Di sini yuk kita hitung. N-nya berapa? 500, 5 10 pangkat 2. Kemudian fluxnya berapa? 2 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan L 0,4 4 10 pangkat negatif 1 gitu ya. Oke, adik-adik perhatian, 5 kali 2 10 ya. Saya ngitungnya ini dulu. 5 kali 2 itu 10 bagi 4 berapa? 2,5. Tinggal ngatur 10 pangkatnya. Yang atas 2 min 3 berarti min 1, ini naik plus 1. Oh ternyata pangkat 0 ya. Ini 10 pangkat 0 berarti nilainya adalah 1. Maka sudah ketemu jawabannya 2,5 ampere. Gila gitu ya Dek ya. Dia adalah D. Oke, baiklah. Kemudian 7. Perhatian. Nah, untuk nomor 7 ini saya minta adik-adik ekstra hati-hati mengikutnya, cermat dan teliti. Kenapa? Karena terapan dari hukum Lenz itu kalimatnya aja muter-muter ya, susah difahami. Tapi terapannya ya lebih susah lagi ya, kecuali dengan cara-cara yang memang ada pendekatannya. Nah, cara de Brams ini akan memudahkan. Ikuti baik-baik ya. Adik, sebuah kumparan seperti gambar dihubungkan dengan galvanometer. Jika arus mengalir dari A ke B, maka jarum bergerak ke kanan. Ini sebuah pernyataan nanti dari soal yang harus diikuti. Kalau arusnya mengalir dari A ke B, maka jarum bergerak ke kanan. Gitu adik. Jika ya, sebuah pernyataan jika arusnya dari A ke B, maka jarumnya bergerak ke kanan. Ini terkandung maksud dan sebaliknya ya. Berarti jika dari B ke A, maka jarumnya ke kiri. Gitu loh adik-adik ya. Tidak usah saya tulis. Nah, sekarang saat kutub utara magnet dimasukkan kemudian dikeluarkan, maka bagaimana gerak jarumnya? Ke kanan lalu diam, ke kiri lalu diam, ke kanan ke kiri lalu diam, ke kiri ke kanan lalu diam, atau ke kanan kemudian ke kiri terus menerus ya. Asik banget ini adik ya. Nah, pastinya adik fisika tidak mesti ngitung. Ketika itu maka pemahaman yang dibutuhkan.
Jadi begini, adik. Soal tadi menghendaki ketika kutub utara dimasukkan. Saya ikuti, ketika U dimasukkan. Saya ikuti ya. Kemudian mari, perhatian, U-nya dimasukkan, berarti ke sana U-nya. Betul? Nah, apa yang terjadi? Prinsip yang dipakai, hukum Lenz itu, kita pakai yang pertama, ya saya singkat jinak-jinak merpati. Iya, itu hanya cara mudah mengingatnya aja. Apa itu jinak-jinak merpati? Tahu merpati adik ya? Ya. Jadi ketika didekati, itu dia justru menolak. Sebaliknya, ketika dijauhi, dia akan menarik. Ya, seperti itu. Sehingga adik-adik, ini langsung kita terapkan. Didekati, kumparan ini didekati oleh magnet. Berarti dia didekati, dia akan menolak. Yang mendekati siapa toh? Utara. Berarti utaranya akan ditolak. Yang menolak utara itu utara apa selatan? Tentu saja utara. Karena kan sejenis tolak menolak, berlawanan jenis tarik menarik. Ya, oh berarti ini selatan. Dari satu aturan jinak-jinak merpati, kita sudah dapatkan kutub-kutub magnet kumparan. Kemudian dilanjutkan pada aturan yang kedua, adik, ya, aturan tangan kanan ini. Aturan tangan kanan, ya, pada kumparan. Ya, gini caranya, adik. Dalam hal ini hanya ada dua komponen ya, adik ya. Dua komponen. Jadi ibu jari, jempol ya, kemudian arah lipatan 4 jari. Nah, cara mengingatnya gampang, ya. Ibu jari kita atau jempol kita, itu adik, jempol kita saya singkat jem ya, jempol itu menunjukkan kutub utara, adik. Itu cara mengingatnya. Jadi jempol utara. Kemudian lipatan 4 jari, ya tentu saja itu adalah arah arusnya, arah arus induksi. Kita terapkan adik, coba perhatian, ini ya, jempol nanti kutub utara, berarti sana kumparannya. Terus lipatan ini arah arus induksi. Jadi sebentar, saya butuh alat peraga ini ya, adik ya. Jadi begini adik, bismillah. Ini katakanlah sebuah batang gitu aja, utaranya sini, ini utara, berarti ini jempol, terus dipegang saja, nah gitu, dipegang saja. Ini utara sudah pas, lah inilah arusnya. Ternyata arus sebelah luar ke kanan, kemudian sebelah dalam ke kiri, luar ke kanan, dalam ke kiri, gitu loh, ya. Sehingga bagaimana adik arusnya? Sebelah luar, berarti nggak putus-putus itu ke kanan. Dalam kiri, luar kanan, luar kanan, luar kanan, luar kanan. Ya. Ternyata adik ya, akhirnya kita dapatkan arah arusnya pada galvanometer. Ya mohon maaf, ternyata titiknya belum saya tuliskan. A itu bawah, B itu atas, itu dari soal ya. Jadi gini adik, ternyata dengan aturan tangan kanan itu tadi jelas arusnya dari A ke B apa B ke A. Ternyata adalah dari A ke B, itu arusnya. Ketika apa? Ketika utara dimasukkan. Ya berarti ke kanan apa ke kiri? Ya ke kanan. Maka jawaban yang pertama adalah ke kanan, ke kiri salah, ke kanan, ke kiri salah, ke kanan mungkin. Ya. Nah, setelah itu adik-adik, apa kata soal? Setelah dimasukkan itu apa? Kemudian dikeluarkan, terus ditarik keluar. Coba bayangkan, ditarik keluar berarti utaranya dijauhi. Kalau dijauhi dia akan menarik. Ya, dijauhi justru ini akan menarik. Yang menarik utara siapa? Selatan. Berarti sini apa? Utara. Berarti arusnya akan berkebalikan. Kalau berkebalikan, arah jarumnya juga berkebalikan. Tadi ke kanan, kemudian kemana? Lalu ke kiri. Ya, kanan lalu kiri. Lalu diam salah. Ya, ke kanan kemudian ke kiri terus. Terus atau tidak terus? Nah, kalau dijauhkan sudah sangat jauh masih ada? Sudah tidak ada deh, tidak ada reaksinya. Berarti jawabannya apa? Adalah C. Gitu ya. Loh, bagaimana itu? Ya, ke kanan ke kiri terus. Nah, itu kan jelas tidak masuk ini ya.
Kecuali kalau keluar masuk terus lah itu, maka ke kanan ke kiri gitu ya. Itu ternyata terapan dari hukum Lenz ya pada induksi elektromagnet yang pada kumparan. Kita bisa siasati. Pertama, tentukan kutub-kutub magnet kumparan dengan jinak-jinak merpati. Ketika didekati menolak, ketika dijauhi menarik. Kemudian pakai aturan kanan ya, di mana jempol itu adalah kutub utara magnet kumparan, dan lipatan 4 jari adalah arah arus induksi. Fix ya, sudah saya sampaikan dengan sangat jelas. Oke, adik sekarang ke nomor 8, nomor terakhir ya pada sesi ini. Oke, yuk 8. Perhatian, solenoid sepanjang, panjang berarti L, adalah 20 cm. Terdiri dari 1000 lilitan. 1000 lilitan. Ya, berarti apa? N ya. N. Luas penampang berarti A-nya 1,2, 10 pangkat negatif 3 meter persegi. Kemudian ada kumparan lagi, oh berarti ada N1, ada N2. Yaitu berapa? 200 lilitan. Oke. Pada solenoid terjadi perubahan arus sebesar, berarti di situ ada delta I, yaitu 2 ampere dalam waktu, berarti delta T dia adalah 0,5 sekon. Tentukan A induktansi silang. Ya, dia tidak lain, bisa kita katakan L bisa. Ada yang mengatakan M juga tidak masalah, ya. Itu berapa? Kemudian yang B-nya gegel induksi. Oke, ditanyakan. Ya. Cek ya, yang belum SI langsung kita SI-kan. 20 cm berarti 0,2 meter. Sudah semua. Oke, kalau sudah mari ke sini. Ingat dulu konsepnya ya, The Pram bilang apa untuk mencari L di mana ada N. Berarti hubungan N dan L yang pertama. Masih ingat tadi apa? Mu 0 N kuadrat kalau N-nya sama. Kalau beda gimana? N1 kali N2 dibagi L kecil, yaitu panjangnya. Betul ya? Dengan sendirinya rumus itu akan muncul ketika konsepnya kita menguasai. Sehingga adik-adik, mari kita lanjutkan, kita hitung. Mu 0, tidak lupa ya, berapa? 4pi 10 pangkat negatif 7. A adalah luas, yaitu 1,2 kali 10 pangkat negatif 3. N1, N2 berarti 1000, itu N1. N2 nya adalah 200, 2 kali 10 pangkat 2. Dibagi dengan L panjangnya 0,2 berarti 2 10 pangkat negatif 1. Adik, coret 2, betul? Ya dong. Kemudian yang masih ada angka berapa ini? Perhatian, Dik. Jadi duanya udah coret, tinggal 1,2 kali 4 berapa? 4,8, pi-nya biar tetap ya Dik ya. Terus 10 pangkatnya yuk. Negatif 7, ini ada pangkat min 3 plus 3, habis ya. Negatif 7 tambah 2, negatif 5. Ini negatif 1 naik tambah 1. Negatif 5 tambah 1 berarti negatif 4. Ya, inilah L-nya, satuannya Henry. Dalam pi itu jawaban yang lazim, jadi tidak masalah. Kalau itu bukan pilihan ganda yang jawabannya sudah ditentukan, tidak perlu pi-nya diganti. Gitu ya, Dik ya. Oke, baiklah. Sudah. Sekarang B. Gegel induksi. Bukankah ini gampang? Karena sudah ada L-nya tadi apa? Min L kali delta I per delta T. Adik-adik, ya. Min L. L-nya adalah ini. 4,8 pi, jadi jawaban yang A ya, kali 10 pangkat negatif 4. Delta I-nya 2, delta T-nya 0,5. 2 dibagi 0,5, coba ya, berapa? Berarti kan 4. 4 kali 4,8, gitu ya. 4 kali 4, 16. 8 kali 4, 32. 16 tambah 3, 19. Terus tadi koma 2. Berarti berapa? 19,2. Pi-nya tetap kali 10 pangkat negatif 4. Tentu saja dalam bentuk ilmiah yang bagus 1,92 pi kali 10 pangkat negatif 4 volt. Akhirnya selesai juga. Gitu ya. Oke, adik-adik, beginilah cara belajar dengan The Prams. Serumit apapun materi fisika 12 SMA,
Artinya semua materi fisika di SMA akan kita dekati dengan cara-cara yang unik dan asik gitu ya. Tetap siap terus, ketemu lagi dengan materi-materi yang lain. Oke, makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Prams.